Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang terdiri dari 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farsal Farisi dari Offering F, Prodi Ilmu Perpustakaan. Offering F, Prodi Ilmu Perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Intan Fadilatul Ajmi Siwi dari Offering F, Prodi Ilmu Perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Melati Rumpam Budini dari Offering F, Prodi Ilmu Perpustakaan. Berikutnya, teman kami, Dandung Panduwiasa, tidak bisa mengikuti presentasi dikarenakan sakit. Sekian, terima kasih. Kali ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi di Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang terletak di Blitar. Metode yang kami gunakan adalah wawancara, yang dilakukan secara daring dengan pustakawan yang bertugas, yakni Bapak Indrawan Gambiro, pustakawan ahli muda, dan Ibu Anna Widiastuti, SH, serta pustakawan ahli muda khusus layanan referensi. Di video ini, kami akan membahas analisis pada 5 hal, yaitu 1. Manajemen perpustakaan, 2. Layanan referensi, 3. Pelayanan prima, 4. Strategi evaluasi layanan perpustakaan, dan 5. User education dan promosi perpustakaan. Sistem manajemen perpustakaan Bung Karno meliputi perencanaan, pengorganisasian, controlling, penganggaran, dan evaluasi. Adapun prinsip manajemen yang dipegang adalah pasti, yakni profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan integritas. Untuk manajemen pelayanan yang berhubungan dengan koleksi pustakanya, Perpustakaan Bung Karno menerapkan sistem closed access untuk koleksi khusus Bung Karno dan referensi, dan open access untuk koleksi umumnya. Sebagai perpustakaan nasional, Perpustakaan Bung Karno merupakan unit pelaksana teknis dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Bung Karno juga menjalin kerjasama dengan berbagai perpustakaan, baik sekolah seperti yang terdapat pada Perpustakaan SMAN 1 Kademangan, perpustakaan daerah, dan perguruan tinggi yang terdapat pada UPT Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra. Selanjutnya, layanan referensi. Melalui layanan referensi, Perpustakaan Bung Karno menyediakan koleksi pustaka seperti kamus, ensiklopedia, handbook, peraturan perundang-undangan, atlas, statistik, profil-profil, karya tulis, dan makalah. Koleksi-koleksi pustaka tersebut tidak dapat dipinjam oleh pemustaka dan hanya boleh dibaca di tempat. Koleksi-koleksi referensi itu dapat ditelusuri melalui sistem OPAC. Setelah PPKM level 1 yang diterapkan di Kota Blitar, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno mulai melaksanakan kunjungan perpustakaan terbatas. Demikian pula di layanan referensi. Pemustaka dapat langsung datang ke koleksi referensi dengan protokol kesehatan. Tetapi pemustaka tidak bisa meminjam buku, hanya bisa dibaca di tempat. Pelayanan prima. Sebagai instansi publik, Perpustakaan Bung Karno berkewajiban memberikan pelayanan yang prima, sesuai kebutuhan dan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, pelayanan prima dapat menarik masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan, sehingga dapat meningkatkan taraf literasi masyarakat, sekaligus menyebarluaskan pemikiran Bung Karno. Prinsip-prinsip yang dipegang untuk memberikan pelayanan prima antara lain: 1. Responsif, 2. Responsibel, 3. Informatif, 4. Ramah, sopan, dan mendengarkan, 5. Efisien, 6. Akurasi, dan 7. Kepastian. Untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan, Perpustakaan Bung Karno berupaya untuk senantiasa memberikan bimbingan dan bantuan bagi pemustaka selama memanfaatkan layanan, menjadikan koleksi yang dibutuhkan oleh pemustaka
membentuk karakter pustakawan, dan meningkatkan kompetensi pustakawan melalui bimbingan teknis dan diklat layanan. Selain itu, Perpustakaan Bung Karno juga menerapkan maklumat layanan yang memberikan reward atau punishment bagi pustakawan yang bertugas di bidang layanan. Tanpa adanya pelayanan yang prima, pengaduan akan meningkat akibat tidak puasnya pemustaka terhadap kualitas layanan, yang nantinya akan berdampak pada turunnya indeks nilai kepuasan pengguna dan penilaian publik reformasi birokrasi. Berikutnya, strategi evaluasi layanan perpustakaan. Perpustakaan Bung Karno mengadakan evaluasi melalui survei kepuasan pemustaka yang dilakukan 4 kali dalam setahun dan laporan pengaduan yang masuk ke pelayanan pengaduan. Kemudian, perpustakaan meninjau hasil survei dan laporan pengaduan. Setelah itu, perpustakaan membuat laporan evaluasi. Di samping menindaklanjuti keluhan dan pengaduan pemustaka, Perpustakaan Bung Karno juga tetap berusaha untuk terus berinovasi guna memberikan yang terbaik bagi pemustaka. Sebagai informasi, dalam 2 tahun terakhir, kriteria pelayanan publik sangat memuaskan dengan indeks rata-rata 91,8. Yang terakhir adalah user education dan promosi perpustakaan. Untuk mewujudkan pelayanan dan manajemen yang prima, Perpustakaan Bung Karno mengikutsertakan para pustakawan dalam diklat kepustakawanan dan juga memberi edukasi bagi pemustaka lewat kegiatan bimbingan pemustaka. Untuk pemustaka disabilitas, disediakan fasilitas kursi roda, toilet khusus disabilitas, dan jalan untuk disabilitas serta tetap dilayani dengan baik. Sebagai lembaga yang melayani masyarakat, Perpustakaan Bung Karno melakukan promosi untuk memberikan pemahaman tentang kegiatan apa saja yang diadakan di perpustakaan. Promosi kegiatan bisa dilakukan melalui media sosial, brosur layanan, bimbingan pemustaka, dan videotron. Sementara untuk mengenalkan koleksi, bisa melalui bedah buku, diskusi tentang tema tertentu, pameran koleksi, promosi secara daring, dan juga videotron. Perpustakaan Bung Karno juga mencanangkan sederet program untuk mengembangkan literasi masyarakat, seperti program inklusi sosial, reward pemustaka, forum komunitas pembaca aktif koleksi Bung Karno, safari literasi, dan yang terakhir, perpustakaan keliling dan bulk loan. Saat mengadakan koleksi untuk menunjang bahan pustaka yang telah ada, perpustakaan mengumpulkan katalog semua jenis bahan pustaka dan menyeleksi sesuai kebutuhan. Setelah penyeleksian, bahan koleksi yang terpilih akan diverifikasi dan diseleksi lagi sebelum dipesan atau dibeli. Pemesanan dapat melalui lelang ataupun swakelola. Bedanya, lelang berarti perpustakaan mengundang penerbit dan mengajukan penawaran. Sementara pada swakelola, perpustakaanlah yang ditawari oleh penerbit. Setelah proses pembelian selesai, bahan pustaka yang telah dipesan diterima dan masuk inventarisasi.
Kesimpulan, sebagai instansi publik dan juga bagian dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Bung Karno melayani masyarakat dengan memegang prinsip-prinsip yang luhur dan sistem yang teratur tetapi tidak ribet. Perpustakaan Bung Karno juga memegang peranan penting bagi pengembangan literasi di masyarakat melalui berbagai cara, seperti program pengembangan literasi dan promosi. Dengan mengedepankan pelayanan prima dan inovasi, Perpustakaan Bung Karno dapat memenuhi kebutuhan pemustaka sehingga masyarakat puas dengan kinerja lembaga tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.